Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adini Jultasari. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Teman-teman, perlu kita ingat, perdagangan internasional adalah perdagangan antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada perdagangan internasional ini, terdapat faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional. Lalu apa saja faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda. Perbedaan sumber daya alam ini kemudian mendorong terjadinya perdagangan internasional. Suatu negara akan cenderung mengimpor barang yang kurang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan dan mengekspor barang yang kelebihan produksi di negaranya. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pendorong perdagangan internasional lainnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah mempermudah perdagangan internasional. Selain itu, perkembangan teknologi dalam dunia transportasi juga telah memungkinkan pengiriman barang antar negara lebih cepat dan lebih murah. Yang ketiga, perbedaan selera. Selera menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia banyak menghasilkan buah apel, sedangkan masyarakat Indonesia lebih suka buah apel dari New Zealand dari Australia. Sehingga untuk memenuhi selera masyarakatnya, Indonesia harus mengimpor apel New Zealand dari Australia sehingga terjadi perdagangan di antara kedua negara tersebut. Dan yang terakhir, perbedaan iklim. Perbedaan iklim di setiap negara mengakibatkan produksi sumber daya alamnya tidak sama. Hal ini jelas akan mendorong perdagangan internasional. Contohnya, iklim di Indonesia menyebabkan banyak hasil rempah-rempah sehingga diekspor ke Eropa. Sementara di Eropa mengalami musim dingin sehingga orang-orang membutuhkan rempah-rempah. Selanjutnya, faktor penghambat dalam perdagangan internasional. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri, dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan, sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. Ketiga, terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional menjadi terganggu. Dan yang keempat, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kekurangan atau tidak ada sumber daya manusia yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Sekian dari saya, terima kasih.